Hai, apa kabar? Ya, update terbaru dari One UI yakni One UI 6.1 udah diterima sama HP Samsung terbaru yakni Galaxy S24 series dan harusnya itu nggak lama lagi akan turun ke seri-seri yang lainnya. Dan di video kali ini saya akan tunjukin fitur-fitur terbaru apa aja yang ada di One UI 6.1 dan biasanya ini kalau dari yang belakangnya 0 kemudian ke versi titik 1 itu tidak terlalu banyak upgrade-nya. Dan mungkin ada beberapa fitur yang akan limited hanya ada di S24 series karena terkait dengan hardware-nya yang tidak dimiliki di seri-seri yang lainnya. Tapi setelah saya nyobain beberapa hari dari One UI 6.1 terbaru ini, jujur ini tuh akan jadi meme atau akan jadi troll sama pengguna iPhone. Karena banyak banget fitur yang ini tuh bisa dibilang terinspirasi dari iPhone. Kalau nggak mau dibilang niru ya terinspirasi. Tapi buat saya sih nggak masalah karena kan yang namanya tiru modifikasi, bukan amati tiru pakai tiplak, itu hal yang biasa di dunia manapun. Jadi kalau ada fitur yang bagus di iPhone ya bisa tinggal diamati, tiru modifikasi dan bisa bermanfaat juga digunakan di smartphone Android, khususnya di sini di Samsung. Begitu juga sebaliknya sih, karena ada fitur yang duluan ada di Samsung lalu diikuti oleh iPhone. Jadi kita tuh sebagai konsumen ya senang-senang aja karena bisa menikmati fitur-fitur yang keren tersebut. Oke, langsung aja kita akan bahas fitur-fitur yang keren dan terbaru yang ada di One UI 6.1. Let's go. Oke, jadi fitur yang pertama yang ada di One UI 6.1 ini adalah yang namanya Adaptive Color Tone. Itu caranya kita masuk ke setting, lalu ke bagian display, lalu di bawah itu akan ada yang namanya Adaptive Color Tone. Jadi Adaptive Color Tone ini mirip fiturnya seperti yang ada di iPhone, yakni kalau di iPhone tuh namanya adalah True Tone. Jadi dia ini akan, ketika ini diaktifkan, akan menyesuaikan warna layar tuh akan menyesuaikan dengan cahaya yang ada di lingkungan sekitar. Contoh di sini misalnya suasana di lingkungan sekitar itu gelap ya, nanti layar akan berwarna sedikit lebih menguning. Sementara ketika di lingkungan sekitar itu terang, dia akan lebih putih. Jadi kalau diaktifkan, dia akan seperti ini. Dan di sini ada tulisannya adjust colors and white balance based on ambient lighting condition to make colors appears more natural in different environment. Nah, jadi di sini dia akan menggunakan kamera sebagai sensor untuk melihat di lingkungan sekitar itu cahayanya seperti apa. Mungkin akan sedikit lebih boros baterai ketika diaktifkan, tapi menurut saya nggak masalah karena fitur ini tuh cukup bermanfaat supaya mata kita itu nggak terlalu lelah ketika melihat layar HP. Nah, fitur berikutnya yang kedua adalah di sini ada Always On Display yang baru. Tapi ini Always On Display yang baru kemungkinan akan ada hanya di S24 series aja karena ini terkait hardware yakni di bagian layar. Untuk S24 series itu udah menggunakan layar LTPO yang mana nih kita lihat di sini kita bisa menggunakan Always On Display yang nyala terus seperti ini. Karena kalau Always On Display Samsung kan biasanya hitam seperti ini, tapi sekarang udah bisa ditambahin wallpaper kayak gini. Nah, seperti ini contoh layarnya saya kunci dan Always On Display-nya aktif seperti ini. Ini tuh menggunakan teknologi layar LTPO yang di iPhone juga udah duluan di iPhone 14 Pro series. Jadi layarnya ini akan standby nyala seperti ini dan ini tuh di 1 Hz. Layar LTPO support di 1 Hz, jadi dia akan sangat hemat baterai dan tidak terlalu boros. Kalau di penggunaan smartphone lain yang layarnya belum LTPO, saya tidak yakin fitur ini akan ada. Oke, fitur yang ketiga, jadi kita sekarang bisa nambahin widget di lock screen. Caranya di posisi lock screen seperti ini, kita tinggal tekan dan tahan aja. Lalu buka dulu kunci layar dan nanti di sini akan ada menu tambahan yang ini plus widget. Contohnya seperti ini. Jadi kita bisa menambahkan beberapa widget di bagian lock screen. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa widget yang bisa ditambahkan. Contohnya di sini battery status. Jadi di sini maksimal tuh bisa ada 3. Kalender bisa, Jam ini lebih kepada alarm, lalu reminder apa aja yang akan kita lakukan hari ini, Samsung Health, contoh seperti ini, dan bisa kita tambahkan maksimal sampai 3 buah widget di bagian lock screen kayak gini. Ini bahas HP tapi kok di luar ada tukang bakso. Ini kan nggak bahas politik ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Fitur yang berikutnya yang keempat adalah customisasi wallpaper. Oke, saya bakal ganti dulu wallpapernya. Oke, jadi di sini saya udah coba ganti wallpaper, satu wallpaper yang dari galeri saya. Di sini kita tuh bisa memodifikasi wallpaper sedemikian rupa. Jadi yang pertama itu ada bagian bawah, di sini ada frame. Jadi kita bisa nambahin frame kayak gini.
Tapi nanti posisinya itu akan berada di bawah kayak gini. Jadi wallpapernya tuh tidak memenuhi. Menurut saya sih ya kurang bagus ya. Tapi ini mungkin selera orang kan beda-beda. Jadi nanti bisa di-adjust, disesuaikan aja dengan kesukaan. Terus di bagian background-nya pun warnanya bisa dirubah sesuai dengan selera kalian. Selain dari menambahkan frame tadi, sekarang juga kita bisa memberikan efek pada wallpaper-nya langsung ya, tanpa mengedit fotonya terlebih dahulu. Ini contohnya original, tinggal swipe aja, ini background-nya jadi blur. Cuman untuk pemrosesan AI background blur-nya ini agak kurang rapih ya, karena di sini terlalu complicated gambarnya. Bahkan si kepala singa Merlion-nya juga ini tidak kena blur. Ini bisa dibuat black and white. Di sini juga bisa nih background-nya black and white. Sementara foreground-nya ini adalah berwarna. Cuman memang agak sedikit kurang rapi sekali lagi. Terus seperti ini berwarna, warnanya bisa dirubah-rubah. Tuh kepala Merlion-nya belang sendiri, dianggap inilah sebagai foreground. Terus di sini dibuat bergambar, berwarna-warni, dan lain-lain. Kalian bisa sesuaikan dengan selera. Lanjut ya, fitur yang kelima ini masih soal wallpaper juga. Jadi sekarang berdasarkan fungsi AI kita bisa membuat sebuah wallpaper custom. Jadi di bagian setting wallpaper itu ada yang menu namanya kreatif. Ini tinggal ditekan aja, dipilih, lalu kita bisa generatif wallpaper. Nah, di sini udah beberapa pattern-nya. Ada beberapa pattern seperti imaginary, night, painting, dan lain-lain. Kita tinggal pilih. Lalu nanti di dalamnya kita bisa membuat prompt atau membuat komen berdasarkan komen yang sudah ada. Contohnya di sini, a painting of jungle bisa kita ganti. Ada beberapa pilihan. Canyon, mountain, beach, glacier, meadow, dan lain-lain. Saya bakal contoh lake, danau. A painting of lake and kita pilih lagi. Ada apa? Nothing else, nggak ada yang lain. Spaceship, unicorn, boombox, traktor, T-Rex, yang ya kayaknya nggak ada yang masuk, tapi saya contohin aja robot ya. Robot yang ada di danau dengan style seperti apa lukisannya. Realis di abad ke-19 contohnya ya. Kita bakal generate dan tunggu beberapa saat. Lalu boom, seperti ini. Ada robot di pinggir danau. Kalian bisa lihat ini robotnya dengan tema lukisan realis di abad ke-19. Nah, ada beberapa pilihan. Ada robotnya di sini, ada robotnya yang lagi duduk di pinggir, ada yang robotnya sembunyi sedikit di pinggir. Ya, kayak gini. Ini lebih kurang bisa kita modifikasi sesuai dengan kesenangan, keinginan seperti apa bisa disesuaikan. Tapi perlu diingat untuk menggunakannya ini butuh koneksi internet. Selanjutnya yang keenam masih lagi-lagi soal wallpaper. Sekarang ada wallpaper bawaan. Jadi di sini ada tulisan video ya. Ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan yang ini tuh mempunyai animasi. Contoh di sini bakal saya aktifkan untuk wallpapernya. Nah, di sini sudah diaktifkan untuk wallpaper lock screen dan juga home screen-nya. Lalu kita akan tes untuk animasinya. Nah, jadi animasinya seperti ini. Kalau kita kunci, saat dibuka dia akan ada pergerakan animasi yang nyambung dengan si wallpaper-nya. Jadi ya lebih kurang ini tuh fitur wallpaper yang sederhana, tapi ini ada di One UI 6.1. Berikutnya di One UI 6.1 dan harusnya ini akan ada di semua HP Samsung ya, ada satu buah aplikasi baru yang namanya Find App. Itu bisa ditemui di folder Samsung. Lalu di sini ada menu Find. Jadi di menu Find ini kita bisa menambahkan beberapa gadget atau beberapa smartphone atau beberapa device yang kita koneksikan di satu aplikasi di sini dan dia bisa melacak lokasi berdasarkan titik dari gadget atau device tersebut. Ini tuh fitur yang sangat bermanfaat banget karena di sini kita ada di bagian people. Ini bisa menambahkan, contohnya kita bisa menambahkan koneksi dengan keluarga kita, anak kita. Kalau misalnya smartphone anak kita Samsung juga, jadi kita bisa tahu lokasi anak kita tuh ada di mana. Ini tuh demi keamanan dan menurut saya ini adalah salah satu fitur yang bermanfaat banget. Jadi kita bisa saling tahu lokasi keluarga kita sedang ada di mana. Dan terakhir, ini tuh sebenarnya fitur yang ya cuman makeup aja ya di bagian clock. Dan di bagian alarm, kita akan menemukan satu buah fitur yang namanya alarm background. Jadi kalau kita aktifkan alarmnya,
Lalu kita pilih alarm background seperti ini dan kita bisa memodifikasi tampilan lock screen atau tampilan alarm saat dia menyala. Jadi sebenarnya ini tuh adalah fitur gimmick ya untuk kustomisasi atau untuk lucu-lucuan aja. Kita bisa rubah tampilan alarmnya seperti apa. Lalu kita bisa juga merubah backgroundnya mau kayak gimana, mau pakai yang mana, mau pakai gambar sendiri pun bisa. Contoh seperti ini, jadi alarmnya kayak gini, ketika alarmnya nyala, ada gambar seperti ini. Ya, kita bisa tambahkan foto pacar, foto keluarga, jadi ketika bangun, melihat itu kita bisa tersenyum, melihat keluarga atau pasangan kita. Oke, itu dia tadi ya, fitur-fitur keren yang ada di One UI 6.1 dan semoga fitur-fitur ini bisa turun ke smartphone-smartphone Samsung seri lainnya. Jadi semua user Samsung bisa merasakan manfaat dan juga kegunaan dari fitur terbaru di One UI 6.1 ini. Oke, segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye-bye.